dari organisasi ASEAN, di mana mereka bekerja sama untuk membangun ekonomi masing-masing negaranya dengan membuka peluang kerja dengan membuka koneksinya gitu. Kita kayak free transfer itu antar para pekerja dan kita lebih dimudahkan dalam hal ekspor impor dalam komunitasnya. Nah, tapi untuk implementasinya sebenarnya sampai saat ini itu belum pernah tercapai. Jadi kan ini sebenarnya isu yang udah pernah muncul tuh kurang lebih 2 tahun lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum berasa gitu loh dampaknya, baik ke mahasiswa maupun ke arah ekonomi gitu. Sejauh ini masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah di mana ASEAN sebagai institusi regional sedang membuka proses untuk di mana ASEAN ini menjalin pasar bebas bersama negara-negara di kawasan. Nah, fokusnya itu ya udah pasti fokusnya terhadap hal ekonomi, perdagangan dan bisnis dan seperti lainnya. Tapi tidak sebatas pada negara MEA saja, melainkan juga ada relasi-relasi dengan negara lain di mana instrumen masyarakat ekonomi ASEAN ini bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi dan aktivitas perdagangan di kawasan. Masyarakat sendiri menurut saya belum siap karena kurangnya pengetahuan tentang MEA itu sendiri. Kalau dibilang siap sih mungkin belum ya secara general. Tapi kalau dari sisi kampus, sebenarnya kampus itu banyak yang udah mendorong akreditasi dari departemennya sendiri itu ke ASEAN sebenarnya. Jadi itu menurut gue sebagai salah satu langkah untuk MEA. Tapi untuk secara general kayak pekerja, masyarakat buruh atau lain-lainnya itu menurut gue belum siap karena belum dibekali kompetensi dan sertifikasi yang bisa bersaing di ASEAN gitu. Menurut saya pribadi itu masyarakat pemerintah Indonesia pada khususnya sudah mulai menyiapkan dengan pemerintahan di bawah pemerintahan Pak Jokowi pada saat ini sudah bukan hanya untuk MEA pada khususnya, tapi secara umum pembangunan ekonomi dan infrastruktur itu sudah merupakan sebuah tahapan-tahapan di mana Indonesia itu sudah siap untuk bisa melaju ke dalam perdagangan bebas. Walaupun memang sebelum-sebelumnya sudah, tapi sekarang dipersiapkan ulang untuk bisa lebih ibaratnya lebih ideal dan lebih settle dalam menghadapi itu. Tapi kalau misalkan masyarakat ekonomi ASEAN secara garis besar sosial untuk bisa diterapkan kepada masyarakat, menurut saya pribadi itu belum bisa karena ASEAN sebagai institusi regional sendiri itu belum terlalu grassroots, hanya ASEAN ini masih dapat dikategorikan sebagai sebuah hal yang hanya diketahui oleh kelompok-kelompok elitis, baik dan hanya mahasiswa ataupun yang memang yang berkaitan langsung dengan aktivitas-aktivitas di ASEAN itu. Mungkin kalau dari diri saya sendiri sih ya, karena saya mahasiswa jurusan bahasa nih, saya sudah mempersiapkan pengetahuan tentang bahasa-bahasa ini kan MEA kan terdiri dari beberapa negara tuh. Jadi bahasa itu kan penting banget untuk komunikasi. Nah, itu tuh bisa dipersiapkan menurut saya ke depannya. Jadi sebenarnya sejauh ini sih belum, jujur aja, karena sebenarnya belum tahu gimana sih alurnya kita itu sebagai mahasiswa tuh kalau udah keluar nanti MEA gitu loh. Kita belum ngerasain baik dalam pekerjaan dan lain-lain. Soalnya teman-teman yang udah kerja di multinational company juga itu yang ngurus si multinational company-nya kita ditempatin di mana, bukan kita yang milih kita mau di ASEAN atau gimana. Jadi kayak dampaknya sih belum berasa gitu loh. Jadi kayak masih bingung banget ini MEA ini arahnya itu kemana gitu. Ya udah kayak klise aja ya, kuliah dan belajar dengan mempelajari sistemnya itu merupakan salah satu tahapan atau tahapan gitu untuk bisa kita mengetahui dan terjun langsung ke MEA secara lebih dalam. Tapi kalau secara praktiknya memang saya pribadi belum tahu seberapa kompleksnya MEA nanti saat di masa mendatang, karena sekarang dalam waktu 2 tahun belum terlalu terasa, tapi mungkin dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan kita belum tahu dampaknya seperti apa. Saya kira perubahannya seperti apa? Yang pertama, tentu secara institusional keberadaan masyarakat ASEAN akan menciptakan keterbukaan yang bisa. Keterbukaan ini tentu akan meningkatkan peluang
untuk berinteraksi dengan masyarakat dari luar Indonesia. Nah, dampaknya bisa beragam. Ini bisa kemudian masyarakat benar-benar menjadi masyarakat yang lebih terhubung dengan masyarakat di luar Indonesia. Bisa juga kemudian memunculkan reaksi balik gitu kan, karena banyak interaksi dengan kekuatan dari luar misalnya, kemudian pasar tradisionalnya merasa terancam dengan sesuatu yang berasal dari luar, bisa juga justru memunculkan perlawanan. Kerja yang lebih baik, budaya profesional yang lebih baik ya, karena bersaing dengan lebih tinggi, kayak misalnya perusahaan minyak negara dulu monopoli semuanya, kemudian muncul pesaing kan jadi lebih baik perilakunya gitu ya. Perasaan terancam gitu ya, yang kemudian disalurkan melalui ekspresi sosial yang paling sederhana, radikalisme, kebencian rasial gitu ya. Karena yang dia saksikan adalah lapangan pekerjaan saya diambil atau hilang gitu karena kalah bersaing dengan kekuatan dari luar. Kemunculan primordialisme ya, kelompok-kelompok sosial yang berdasarkan etnis atau identitas tertentu yang mereka tersingkirkan oleh liberalisasi ekonomi ya, sehingga mereka mencoba melawan dalam bahasa yang mereka pahami, yang kemudian muncul dalam bahasa rasisme, muncul dalam bahasa kebencian sektarian gitu ya. Nah, ini harus diantisipasi. Yang penting untuk dilakukan adalah memastikan bahwa ekspresi identitas yang muncul sebagai reaksi atas keterbukaan yang semakin besar ini bisa tersalurkan ke hal-hal yang positif. Dia bukan muncul dalam hal-hal yang negatif dalam bentuk kebencian terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Memiliki strategi budaya untuk membuat keunikan budaya kita ini menjadi sesuatu yang memberikan kita keunggulan di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, tapi satu hal yang menarik adalah saya kira yang bisa memahami semangat budaya ini sekaligus mengatur strategi budayanya yang memiliki kapasitas untuk itu ya anak-anak muda.